Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Mas Sri Raja Guguk, untuk pembelajaran kita matematika ya, dengan cara yang simpel dan sederhana, pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Itu yang mau kita bahas untuk pertemuan kali ini, ya. Oke, di layar sudah saya hadirkan contohnya. Yang pertama adalah X tambah 1 per X kuadrat kurang X kurang 6 lebih dari 0. Jadi seperti menyelesaikan pertidaksamaan rasional yang sudah kita bahas kemarin. Jadi yang pertama bahwa ruas kanan, nah saya tulis sebentar ya, ruas kanan sama dengan 0. Betul ya? Ini sudah nilai 0 ya. Oke, baru tanda koefisien X kuadrat dan koefisien X sudah bertanda sama. Nah, jadi yang ini adalah persamaan linear, yang ini adalah persamaan kuadrat. Jadi ini bertanda positif, ini bertanda atau ini satu, ini satu, ya. Oke. Oke, cara yang pertama kita buat pembuat 0. Seperti yang kemarin juga kita melakukan nilai 0. Nah, kemudian saya ambil dulu ini pembilang. Saya buat ini pembilang. Berarti X tambah 1 sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 1. Ya, 0 dikurang 1. Kemudian kita ambil penyebut. Penyebutnya adalah X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Kemarin untuk mencari nilai X, kita sudah bahas melalui memfaktorkan, persamaan melengkapkan kuadrat semu dan rumus ABC. Jadi saya mau ambil ini memfaktorkan. Negatif 6. Berapa kali berapa supaya negatif 6 yang menghasilkan negatif 1? Berapakah? Ayo. Nah, jadi yang ini kita ambil negatif 3 kali 2. Negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Pas ya? Nah, jadi cara penyelesaiannya ini X kurang 3 X tambah 2 sama dengan 0. Dari mana ini kurang? 3, kemudian ini 2, ini 2 positif. Ya. Kita ambil nilai X-nya. Dari sini, X kurang 3, satu-satu ya. X kurang 3 sama dengan 0. Artinya X sama dengan 0 tambah 3 adalah 3. Oke, yang kedua. X tambah 2 sama dengan 0. Artinya X sama dengan 0 dikurang 2 adalah negatif 2. Yang ini adalah nilai, dari sini ya, nilai terkecil. Oke, berarti ini adalah nilai tengah. Nah, berarti ini adalah nilai terbesar. Oke, jadi kalau udah sampai di sini, kita buat 2 adalah penyelesaian. Penyelesaiannya kita gambar pada garis bilangan. Kita gambarkan pada garis bilangan. Oke, kita gambar pada garis bilangan. Kita tempatkan nilai-nilai tersebut pada garis bilangan. Ya. Oke, saya mau ganti yang. Oke, jadi yang pertama adalah nilai, kita tulis nilai terkecil. Nilai terkecil. Nah, tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari. Lebih dari berarti tidak ada sama dengannya. Tandanya adalah bulatan kosong. Jadi ini negatif 2. Terus nilai tengah adalah negatif 1. Nilai terbesar adalah 3. Oke,
Setelah kita gambar pada garis bilangan untuk nilai X-nya, kita ambil uji coba. Uji coba bebas. Jadi kalau di sini negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kalau kita ambil misalnya posisinya di sini 2. Berarti X sama dengan 2. Kita uji coba kepertidaksamaan. X tambah 1 per X kuadrat kurang X kurang 6. Gantikan X-nya 2. Berarti 2 tambah 1 per 2 kuadrat kurang 2 kurang 6. 2 tambah 1 itu berapa? Ini sama dengan 3. X kuadrat 4 kurang 2 kurang 6. 3 per 4 kurang 2 adalah 2. Kurang 6 adalah negatif 4. Ini 3 per negatif adalah negatif 3 per 4. Artinya ini hasilnya negatif. Hasilnya negatif atau tanda kurang. Berarti dengan batas 3 dan negatif 3 nanti hasilnya di situ negatif. Ya. Kemudian dengan batas 3 nanti hasilnya di sini bertanda positif. Ini bertanda positif. Ini bertanda negatif hasilnya. Jadi itu pembatasnya. Jadi tanda ketidaksamaan lebih dari, maka himpunan penyelesaian adalah pada tanda positif. Kemudian kita arsir yang tanda positif. Oke, kita arsir dia. Kalau sudah kita arsir, berarti himpunan penyelesaiannya inilah yang merupakan himpunan penyelesaian yang kita arsir. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana ini yang pertama X nih lebih dari negatif 2 kurang dari negatif 1 atau yang ini X lebih dari 3. Kalau dalam interval, kita hadirkan dia dalam interval ini negatif 2, negatif 1, berarti tak ada tanda sama dengan negatif 2, negatif 1, atau ini 3, tak terhingga. Oke, itu yang pertama ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, X kuadrat dikurang 3X kurang 10 per X tambah 4. Sama juga, kita ambil yang namanya pembilang. X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Kemudian kita buat faktornya berapa kali berapa supaya negatif 10. Yang hasilnya adalah negatif 3. Berarti ini kita ambil negatif 5 dengan 2. Iya, negatif 5 tambah 2 adalah negatif 3. Artinya ini X kurang 5, X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 tambah 5 adalah 5. Kemudian yang kedua X tambah 2 sama dengan 0. Ini. Berarti X sama dengan negatif 2. Oke. Itu dia pembilang. Kita ambil penyebut. Penyebutnya adalah X tambah 4 sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 4. Dari 5, negatif 2, negatif 4. Mana dia nilai terkecil? Berarti ini adalah nilai
terkecil. Yang ini adalah nilai tengah. Nilai tengah. 5 adalah nilai terbesar. Oke. Kemudian kita buat dia pada garis bilangan. Ini yang kedua penyelesaiannya. Oke, kita tempatkan nilai X-nya. Nilai terkecil negatif 4. Tak ada tanda ketidaksamaan. Berarti di sini negatif 4. Nilai tengahnya adalah negatif 2. Kemudian nilai terbesarnya adalah 5. Oke. Kita ambil misalnya kita uji coba adalah negatif 1. Ya. Uji coba X sama dengan negatif 1. Oke, X kuadrat kurang 3X kurang 10 per X tambah 4. Gantikan X-nya negatif 1. Berarti negatif 1 pangkat 2 kurang 3 kali negatif 1 kurang 10 per negatif 1 tambah 4. Negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Negatif 3 kali negatif 1 tambah 3 dikurang 10. Negatif 1 tambah 4 adalah 3. 1 tambah 3 adalah 4. 4 dikurang 10 negatif 6 per 3. Hasilnya adalah negatif 2. Lihat, hasilnya negatif 2. Jadi pada garis bilangan kita buat tandanya negatif, berarti sini adalah negatif, di sini positif. Jadi tandanya itu negatif dan positifnya selalu bergantian dengan batas nilai yang sudah kita cari, ya. Oke, berarti di sini adalah negatif, ini positif. Oke, tanda ketidaksamaan kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya pada tanda kurang, ada tanda negatif, ya. Mana dia? Ini kita arsir. Oke, inilah himpunan penyelesaian yang sudah kita arsir. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X antara negatif 4 dan 2. Di mana X negatif 4 kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 5. Kalau dalam interval batasnya adalah negatif 4, negatif 2 atau 5, tak terhingga. Itu dia hasilnya, ya. Oke, jadi video kita ini agak lama ya, karena kita bahas mengenai pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Oke. Yang ketiga, ini contoh soalnya agar berbeda sedikit. Kenapa? Tanda ketidaksamaannya ada tanda sama dengan. Nih. Dalam pertidaksamaan bertanda lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan, maka penyebutnya tidak boleh 0. Ingat ya. Oke, kita langsung pembuat 0. X kuadrat kurang 2X kurang 24. Nah, ini pembilang. Oke, biar lebih rapi, saya buat ini pembilang. Pembilang X kuadrat kurang 2X kurang 24 sama dengan 0. Tulisannya agak kemana gitu. Oke, ini 2X kurang 24 sama dengan 0. Oke, berapa kali berapa supaya 24? Yang bila dihasilkan adalah negatif 2. Ya, hasilnya negatif 2 ini. Perhatikan, berapa kali berapa supaya negatif 24? Yang bila dihasilkan adalah negatif 24 adalah, ya, dengan negatif 6 dan 4.
Karena negatif 6 dikurang 4 adalah negatif 2. Pas ya? Oke, kita ambil. X kurang 4. X kurang 6, sorry. Tambah X kurang 6 kali X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X kurang 6 sama dengan 0. Artinya ini X sama dengan 0. 0 dikurang 0 tambah 6 ya. Artinya X ini 0 tambah 6 adalah 6. Kemudian X tambah 4 sama dengan 0. Artinya X sama dengan pindah ini jadi kurang ya. Jadi negatif 4. Itu dia pembilang. Kita ambil penyebut. X tambah 2 sama dengan 0. Artinya ini X sama dengan negatif 2. Di mana? Karena tadi tidak boleh 0. Ya kan? Berarti X tidak sama dengan negatif 2. Artinya tanda ketidaksamaan pada penyebut nanti tidak ikut. Ya? Oke. Kemudian kita gambar pada garis bilangan. Kita gambarkan pada garis bilangan ya. Sebelum kita gambar, ini yang mana dia nilai terbesar? Ini nilai terbesar. Negatif 4 dan negatif 2. Berarti ini adalah nilai tengah. Nilai tengah atau terkecil? Terkecil. Bagus ya. Oke. Negatif 2 ini adalah nilai tengah. Ya. Oke, nilai tengah karena buat sebelah kanannya. Oke, kemudian kita gambar pada garis, perhatikan tanda ketidaksamaannya. Pertama adalah 6. Itu merupakan pembilang, berarti ada tanda sama dengannya. Kemudian negatif 4 adalah nilai terkecil, berarti di sini ada juga tanda ketidaksamaannya. Oke, yang ketiga nilai tengah negatif 4, berarti negatif 2 di sini. Kita anggap posisinya di sini. Dengan tidak ada tanda ketidaksamaannya ya, karena merupakan penyebut. Oke, kita uji coba. Saya hadirkan misalnya kita uji coba di sini bebas. Mau 1, mau 2, berarti kita uji coba. Nah, kalau di sini 5, kita uji coba di sini adalah 1. Kita uji coba misalnya X-nya 1. Uji coba UC. X sama dengan 1. Masukkan ke pertidaksamaan. X kuadrat kurang 2X kurang 24 per X tambah 2. Artinya ini gantikan X-nya 1. X pangkat 1, X pangkat 2 kurang 2 kali 1 kurang 24 per 1 tambah 2. X tambah pangkat 2 itu X kurang 2 kurang 24 per 3. 1 dikurang 2 negatif, 1 kurang 24 adalah negatif 25 per 3. Negatif bagi posisi adalah negatif. Hasilnya adalah negatif. Kalau hasilnya sudah negatif, kita tempatkanlah yang sudah kita uji coba ini adalah negatif. Di sini, di batasnya. Oke, berarti di sini positif. Sini positif. Di sini negatif. Oke. Dari sini sudah kita tahu tanda ketidaksamaan adalah tanda ketidaksamaan kurang dari asal sama, maka himpunan penyelesaiannya pada tanda negatif. Oke, mana tanda kita arsir? Kita arsir, ini dia. Ini juga kita arsir. Oke, dari sini sudah kita tahu himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X antara negatif 2 dan 6. Ini tak ada tanda sama dengannya. Ini negatif 2 kurang dari sama dengan 6, atau X kurang dari negatif 4. Ada tanda sama dengannya. Oke, dalam interval batasannya adalah negatif 2. Karena tak ada tanda sama dengan, berarti tanda kurung biasa
ini ada sama dengannya, berarti tanda kurung kurawal juga ini. Kemudian ini kurang dari, berarti karena ada tanda sama dengannya, batasannya adalah negatif tak terhingga dengan negatif 4. Ini batasannya adalah tanda kurung kurawal, ya. Jadi itu dia jawabannya untuk himpunan penyelesaiannya, ya. Oke, kita lanjut ya. X tambah 2 per X kuadrat kurang 2X kurang 5. Kita ambil yang pertama adalah pembilang. X tambah 2 sama dengan 0. Artinya ini X sama dengan negatif 2. Oke, kita ambil penyebut. X kuadrat kurang 2X kurang 15. Berapa kali berapa supaya negatif 15? Bila dijumlahkan adalah negatif 2. Berarti kita ambil ini negatif 5 dan 3. Pas ya? Oke. Jadi X kurang 5 kali X tambah 3 sama dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0. Artinya ini X sama dengan 0 tambah 5 adalah 5. Kemudian yang kedua X tambah 3 sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 3. Ya. Nah, jadi kita perhatikan ini penyebut. Artinya X tidak sama dengan 5. Ini juga X tidak sama dengan negatif 3. Oke, dari sini yang mana nilai terbesar? Nilai terbesar adalah nilai 5. Yang mana nilai terkecil adalah terkecil. Negatif 3. Nilai tengah yang mana adalah negatif 2. Oke, kita gambarkan pada garis bilangan. Ini yang kedua ya penyelesaiannya. Oke, yang kedua kita tempatkan titik-titiknya. Kita tempatkan nilainya, nilai X maksudnya. Nah, negatif 2 nilai terbesar kita ambil 5. Nah, tak ada tanda ketidaksamaannya, tanda sama dengannya karena dia merupakan penyebutnya. Oke, kemudian nilai tengah atau nilai terkecil negatif 3 itu merupakan penyebut juga. Nilai tengahnya negatif 2. Oke, kita uji coba bebas. Kita uji coba misalnya 2. Kita uji coba X-nya 2. Uji coba X sama dengan 2. Masukkan ke persamaan ini. Nanti X tambah 2 per X kuadrat kurang 2X kurang 15. Berarti 2 tambah 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Negatif 2 kali 2 adalah kurang 4. Kurang 15. Berarti 4 per negatif 4 ini 0 kurang 15. Hasilnya negatif 4 per 15. Berarti di sini adalah tanda. Di sini adalah tanda negatif. Oke, di sini yang kita uji coba adalah tanda negatif. Batasannya ini positif. Ini positif. Ini negatif. Oke. Tanda ketidaksamaan adalah lebih dari atau sama dengan, maka HP-nya adalah pada positif. Ya. Oke, yang mana? Ini dia. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X antara negatif 3, negatif 2, kemudian atau X lebih dari 5. Oke, coba kita perhatikan. Yang negatif 2 adalah
pembilang, berarti harus ada di sini. Karena ini merupakan pembilang, ada bulatan penuh, berarti ada tanda sama dengannya. Jadi kalau dalam interval ini negatif 3, negatif 2 tanda kurung kurawal, atau ini tanda kurung biasa 5 tak terhingga. Ya. Oke, agak lama videonya karena perlu kita ketahui ini bukan sulit ya, gampang sebenarnya kalau dipahami. Kita ambil yang pertama adalah pembilang. Contoh kelima. X kuadrat tambah X tambah 1. Jadi kita cari nilai X-nya melalui kalau saya lihat ini pemfaktoran, kita pakai rumus apa? ABC. Jadi kalau rumus ABC kita cek dulu diskriminannya ya. Diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Nanti bisa cek sendiri apa itu diskriminan yang sudah kita pelajari. Kemudian kalau dari sini, dari pertidaksamaan yang ini, maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, koefisien. Ini koefisien yang melekat atau angka yang melekat pada variabel X kuadrat dan X adalah 1, kemudian C sama dengan 1, ya. Nah, kita gantikan B-nya 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 1. Jadi 1 kuadrat adalah 1, kurang 4 adalah negatif 3. Kurang dari 0. Dan A-nya sama dengan 1. Dah? Berarti koefisien X kuadrat, ini adalah A tambah 1, itu koefisien X-nya dah. Oke. Kemudian berarti dari sini X kuadrat tambah X tambah 1 selalu bernilai positif. Ya, itu dia untuk pembilang. Agak berbeda dengan soal sebelumnya. Kemudian kita ambil penyebut. Penyebutnya X kurang 3, artinya X sama dengan 3, ya. Artinya X sama dengan 3. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaian, kita buat bagian kedua, penyelesaiannya adalah dari pertidaksamaan tadi yang kurang dari 0. Diskriminan yang kurang dari 0, ya. Tadi dia selalu bernilai positif. Pertidaksamaan positif karena nilai positif X tambah 3 kurang dari sama dengan 0, ya. Artinya X tambah 3 sama dengan tanda ketidaksamaan kurang. X tambah 3 kurang dari 0, ya. Artinya X kurang dari negatif 3 karena sama dengan 3 tadi nih, ya. Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaiannya dalam kurung ini himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari negatif 3, tutup kurung. Dalam interval kita hadirkan ini adalah negatif tak terhingga dengan negatif 3. Oke. Ada perlu yang Ibu jelaskan sedikit. Di sini diskriminannya tadi kurang dari 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, ada kita nanti persamaan kuadrat, maka akar-akar atau nilai X kembar artinya sama.
Kalau D lebih dari 0, diskrim lebih, maka akar-akar atau nilai X berbeda. Yang mana berbeda? Seperti ini contohnya, ini berbeda ya. Oke. Kemudian kalau D kurang dari 0, maka akar-akar atau nilai X tidak ada. Jadi itu yang kita pakai ke sini. Tapi yang koefisien X itu selalu yang bernilai positif, berarti X kuadrat tambah X selalu bernilai positif. Berapapun kita gantikan X-nya, hasilnya nanti positif. Itu artinya. Jadi dia berbeda dengan contoh soal yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi saya berharap pembelajaran kali ini bisa dipahami walaupun agak panjang ya videonya. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam sehat buat semuanya. Dadah.